Halo guys, welcome back my YouTube channel. Ini aku bukan mau cerita tentang skincare atau permakeupan lagi. Kali ini aku bakal melanjutin cerita aku tentang pengalaman aku melahirkan. Pengalaman melahirkan pertama kali itu di situ aku benar-benar gak ada pengalaman karena memang aku baru melahirkan untuk pertama kalinya. Terus di situ tuh aku udah sering banget nonton kayak gitu proses melahirkan. Itu cuma katanya tuh nggak boleh kalau buat untuk yang pertama melahirkan, soalnya katanya bakal bikin trauma. Kalau aku sendiri sih enggak, itu pribadi aku ya. Cuma kalau kalian orangnya penakut, kalian nggak boleh nonton kayak gitu, soalnya bakalan bikin kayak trauma gitu. Ya di situ tuh aku melahirkan di usia kandungan 41 minggu kurang lebih. Itu HPL aku tuh tanggal 15 Desember, tapi aku melahirkan pada tanggal 10 Desember 2019. Aku di situ juga nggak tahu aku tuh mau ngelahirin, soalnya itu tuh nggak ada tanda-tanda. Aku tuh di situ bukan malam sih, tepatnya tuh subuh. Itu aku tuh kebelet buang air kecil, terus aku bangun kan, terus ke kamar mandi, aku balik lagi ke tempat tidur, dan aku di situ nggak bisa tidur karena tuh kayak rasanya tuh kayak kenceng gitu perut aku, pinggang aku kenceng. Terus aku tahan di situ, rasanya masih ketahan, belum yang sesakit itu. Terus aku bangunin suami aku karena dia tidur kan ya. Aku bangunin suami aku, terus di situ aku bilang kalau pinggang aku kenceng. Kata suami aku, mungkin kontraksi palsu, soalnya dari kemarin juga aku kayak gitu, cuma terus hilang begitu aja. Terus itu tuh rasanya tuh malah makin gitu, makin kerasa gitu. Terus dia bangunin ibu aku kan, terus ibu aku bilang, itu mau ngelahirin katanya kayak gitu. Terus ya udah, aku disuruh periksa ke bidan. Terus akhirnya aku berangkat sama suami aku. Di situ tuh aku sebenarnya belum pengen berangkat karena emang rasanya masih biasa aja gitu, belum sakit. Aku ngetok bidan yang deket rumah aku tuh kira-kira udah azan subuh, itu nggak dibuka-bukain, lama banget. Itu aku udah mulai kontraksi tapi dia lama banget bukanya. Akhirnya aku putusin buat lanjut perjalanan lagi ke klinik yang disaranin teman aku, klinik tempat dia melahirkan tepatnya ya. Terus aku ke sana, itu sampai di sana aku sampai ngomong kayak gini, ini kalau belum bukaan aku nggak mau lahiran di sini, soalnya aku pernah ya itu ngerasain kontraksi, ternyata di sana belum buka ya, ternyata aku belum bukaan gitu. Makanya aku sampai ngomong kayak gitu, soalnya kan malu ya, udah bolak-balik situ ternyata belum bukaan. Terus akhirnya aku di situ kan daftar dulu, terus langsung suruh masuk ke ruangan buat diperiksa, dan ternyata di situ aku udah bukaan 4. Langsung di situ aku langsung disuruh nggak boleh pulang lagi dong. Tapi aku tuh ke situ nggak bawa apa-apa, cuma bawa map isinya data-data aku aja, dan aku nggak bawa perlengkapan bayi, aku nggak bawa, pokoknya aku nggak bawa apa-apa, cuma bawa perlengkapan buat melahirkan kayak data-data gitu aja. Di situ dokter nyaranin aku buat jalan-jalan. Nah, aku jalan-jalan di situ sekitaran komplek sampai ada yang satu ruangan sama aku. Di situ kan aku satu kamar itu berdua sama ibu-ibu juga udah pernah melahirkan. Itu dia baru bukaan satu, dia tuh udah kayak yang kesakitan banget gitu loh, dan dia tuh nanya sama aku, Mbak udah bukaan berapa? Aku bilang bukaan 4. Dan dia tuh kayak gak percaya gitu, soalnya aku tuh biasa aja masihan, dan masih ditinggal suami aku beli makan, ngambil peralatan bayi. Di situ aku sendirian, bener-bener sendirian ngerasain kontraksi karena ditinggal suami aku. Dan sampai akhirnya dicek lagi aku udah bukaan 6. Nah, aku udah ngerasain yang udah gak ketahan banget tuh dari bukaan 7 sampai bukaan lengkap ya. Itu aku udah gak tahan
tapi di situ nggak teriak-teriak juga ya, kita atur napas saja, kayak aku cuma ha gitu. Nah dokter itu nyariin aku buat tarik nafas dalam terus buangnya pelan-pelan. Di situ aku nggak tahan kalau pakai cara yang kayak gitu, aku pakai cara aku sendiri. Aku lihat cara itu tuh dari YouTube juga, dari YouTube aku cari cara untuk menahan rasa kontraksi gitu ya. Aku pakai cara itu, pakai cara aku sendiri yang aku dapat cari-cari gitu. Di situ aku pakai cara itu, terus ya udah gitu. Aku tuh di situ suami aku ngantuk, aku juga tuh rasanya ngantuk, rasanya tuh udah campur ngantuk, campur kontraksi, di situ jadi satu. Tapi rasanya lebih beratnya ke ngantuknya. Terus aku tuh harus ini dilus-lus gitu loh, lus-lus yang kenceng banget punggungnya, itu baru kerasanya agak enakan gitu pas kontraksi dateng. Pas kontraksinya hilang, aku usahain buat tidur, ternyata udah semakin sering kontraksinya, jadi aku baru merem gitu udah ngerasain kontraksi lagi. Di situ tuh aku marah-marah, di situ tuh ibu aku kan udah datang, ada suami aku, kita cuma bertiga, ibu aku sama suami aku aja. Jadi di situ mereka aku marah-marah, aku suruh lus-lus punggung aku pas kontraksinya itu muncul, soalnya itu ngebantu banget buat ngurangin rasa sakit. Digunting gitu loh, itu jalan layarnya itu langsung digunting gitu. Cuma buat kalian yang nanya sakit nggak sih kak digunting, nggak berasa sama sekali waktu diguntingnya itu. Terus pas udah bukaan lengkap, itu tuh disuruh ngejin, aku tuh nggak kuat, itu tuh aku lama banget, proses ngedennya tuh lama banget, sekitar 1 jaman itu baru keluar. Itu juga dibantu didorong sama perawatnya yang di situ, itu dibantu didorong, terus baru lahiran. Itu karena aku nggak kuat ngeden, soalnya aku udah gak tahan, rasanya tuh ngantuk banget. Pas udah mau lahiran itu baru diinfus, soalnya aku tuh lemes, ngantuk. Itu pokoknya rasanya tuh lebih ke ngantuk deh, pokoknya kontraksinya itu udah nggak berasa gitu. Pas udah buka lengkap itu lebih rasanya tuh udah ngantuk, aku sampai teriak-teriak ngantuk, udah nggak tahan ngantuknya itu, nggak tahan lagi rasanya tuh, soalnya kan nggak tidur dari subuh nyampe aku lahiran itu jam 12 kurang 10 menit. Nah disitu aku dijahit, kalau nggak salah dijahit 5 ya, tapi itu aku disitu dibius sama dokternya, itu dibius, jadi aku nggak berasa di itunya dijahitnya. Terus ada yang nanya juga, buang air kecilnya sakit nggak, berdiri atau duduk atau jongkok? Aku di situ disaranin sama dokternya tuh ya kayak biasanya kita aja gitu, cuma kan kata dokternya juga nggak bakalan sobek, kecuali kita duduknya langsung kenceng gitu duduknya, kita pelan-pelan duduknya. Tapi di situ aku belum berani, jadi aku kayak buang air kecil itu setengah berdiri gitu loh duduknya, sambil pegangan ember gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Itu aku pegangan ember. Nah itu tuh abis lahiran tuh nggak berasa sakitnya tuh gara-gara aku nggak bisa buang air kecil dari abis melahirkan sampai udah selesai melahirkan. Itu aku nggak bisa buang air kecil, jadi di situ jadi kalau mau buang air kecil itu dipasangin kateter gitu loh. Terus udah pas udah melahirkan, aku tuh nggak susah-susah buat perjuangan ASI, karena ASI aku udah lancar. Nah di next video aku juga bakal kasih tahu gimana caranya, tips aku melahirkan itu enak gitu, nggak ya sakit cuma nggak terlalu berasa banget. Terus gimana caranya aku perjuangan ASI, gimana caranya ASI aku melimpah tanpa susah-susah buat pompa tiap hari. Itu udah banjir, aku bakal share ke kalian yang pejuang ASI. Nah cukup segini aja dulu pengalaman melahirkan aku. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian like,
comment, and subscribe. Dadah.